Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya yang dianugerahkan kepada kita yang tidak terhitung. Khususnya untuk kesempatan ini kita dapat kembali bertemu untuk membahas Asma Allah Al-Husna yang kita kaji untuk kita teladani di dalam berakhlak. Kali ini kita akan membahas Ar-Raqib yang alih bahasanya ke dalam bahasa Indonesia yang maha mengawasi. Apa mengawasi itu? Apa pula yang diawasi dan untuk apa mengawasi? Kali ini saya akan kutipkan surah An-Nisa ayat 1 yang kita semuanya sudah mafhum karena di dalamnya terdapat syariah untuk menikah. Bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan yang merawat, mendidik, dan menumbuh kembangkan kalian. Siapa Tuhan yang demikian itu? Alladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Yang telah menciptakan kalian dari diri, dari zat yang satu yang terdapat di dalam tanah. Wa khalaqa minha zaujaha. Dan menciptakan pula dari zat yang sama itu pasangannya, zaujaha. Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa. Dan mengembangkan dari kedua pasangan itu laki-laki, perempuan yang sangat banyak. Katsira, sangat banyak. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Siapa Allah? Adalah tadi yang Tuhan yang mendidik, menumbuh kembangkan dan merawat kita. Bertakwalah kepada Allah. Allah yang di dalam bahasan kita selalu kita sebut Ismul A'zam itu alladzi tasa'aluna bihi wal arham. Nama yang selalu disebut di dalam hubungan kalian satu sama lain untuk meminta, untuk memberi, untuk berhubungan sosial, hubungan bisnis, dan apapun. Wal arham, ada yang menafsirkan wattaqullaha fil arham. Ada yang menafsirkan pula wattaqul arham. Hati-hati di dalam soal al-arham, soal kerabat, soal keluarga, soal klan misalnya, yang lebih besar lagi, soal bangsa.
Itu sumbernya dari situ. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah atas kalian itu raqiba, melakukan pengawasan. Karena Allah yang maha mengawasi. Pemirsa rahimakumullah, As-Sa'di terhadap raqiba atau yang menjadi nama Allah Ar-Raqib itu menafsirkan begini. Raqibun ay muttali'un 'alal ibad, yaitu yang terus mengamati kepada hambanya. Apa yang diawasinya? Nah, ini jawabannya. Fi hali harakatihim wa sukunihim, di dalam gerak mereka dan diam mereka. Wa sirrihim wa alanihim, di dalam apa yang mereka golongkan sebagai rahasia mereka dan apa yang mereka lakukan dengan tanpa orang lain. Wa jami'i ahwalihim, dan seluruh hal-hal yang mereka punyai. Nah, ini tujuannya. Muraqiban lahum fiha mimma yujibu muraqabatuh. Mengawasi hal-hal itu untuk mereka yang mengharuskan Allah untuk mengawasi. Allah mengharuskan untuk mengawasinya karena Allah memelihara, mendidik untuk di dunia ini, dan di akhirat nanti yujazihim, Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Tafsir tersebut sebenarnya menjelaskan Ar-Raqib secara umum. Meskipun bila dikaitkan dengan frasa dalam ayat itu sebelumnya, bahwa hal yang diawasi itu adalah ketakwaan hamba yang diperintahkan tadi. Wattaqullah. Kemudian silaturahim. Bagaimana hambanya melakukan silaturahim. Dan secara khusus bagaimana hidup yang telah ditakdirkan oleh Allah bagi hambanya berpasangan itu. Apakah di dalam berpasangan itu ada salah satu pihak yang dizalimi atau justru dengan berpasangan itu saling memuliakan. Itulah syariat Allah di dalam perkawinan. An-Nabilusi selanjutnya menjelaskan Ar-Raqibu fi haqqillahi huwallazi ya'lamu ahwalan nas. Ar-Raqib yang menjadi hak Allah, yang intinya Allah itu mengetahui semua hal yang dipunyai oleh manusia. Wa ya'uddu anfasahum, dan kemudian mengcount, menghitung, menghisap bagaimana hambanya itu melakukan hal-hal yang disyariatkan itu di dunia ini. Dan selanjutnya untuk dibalasi di akhirat nanti. Itulah antara lain tujuan mengapa Allah mengawasi. Allah yang bersifat Ar-Raqib adalah Dia yang mengawasi, yang menyaksikan atau mengamati makhluknya dari saat ke saat. Di dalamnya terkandung makna pemeliharaan demi kebaikan yang diawasi. Itu antara lain yang dikutip oleh Prof. Quraisy di dalam bukunya Asmaul Husna. Selanjutnya bagaimana berakhlak meneladani Ar-Raqib. Ada satu kata kunci sesuai dengan asma Allah Ar-Raqib, maka akhlak yang terbaik meneladani Ar-Raqib itu adalah
muraqabatun nafs. Jadi hamba melakukan self pengawasan, muraqabah kepada dirinya sendiri. Dan dengan melakukan muraqabah itu wa ayyahdura mim muraqabatillahi lahu. Akhlak yang demikian itu membangun kehadiran kesadaran baru berupa bahwa hamba itu diawasi oleh Allah. Dengan demikian maka akan muncul syu'ur baru, perasaan baru. Apa itu? Annallaha ta'ala ma'ahu jaiman. Allah akan bersama-sama dia selamanya. Kemudian ada ungkapan yang juga terdapat di dalam doa, sangat bagus. Kun abadan ka'annaka tarallah. Jadilah engkau selalu seolah-olah melihat Allah. Itu kesadaran yang sangat bagus. Itu terdapat di dalam doa yang mestinya selalu kita baca adalah Allahumma ja'alni akhsyak. Ya Allah, jadikanlah aku ini hamba-Mu yang paling takut kepadamu. Hatta ka'annani arak. Sehingga seolah-olah hamba ini melihat engkau abada selamanya. Nah, itu kesadaran yang terbaik di dalam berakhlak, meneladani ar-raqib. Hakikatnya muraqabah adalah pengetahuan dan keyakinan hamba Allah yang lestari, yang selalu ada di dalam kalbu, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menyaksikan segala perbuatan yang lahir maupun yang batin. Itulah sesungguhnya menurut Al-Badr disebut sebagai muraqabah. Dalam kitabnya Fiqhu Asma'illah Al-Husna. Selanjutnya, menurut Prof. Quraisy, dia dituntut untuk tidak lengah dalam mengawasi dirinya secara terus-menerus, sehingga dapat menolak bisikan nafsunya sendiri yang kadang-kadang berupa ammarah bisu, memerintahkan, mendorong untuk melakukan yang buruk, dan menutup semua pintu masuk rayuan setan. Nah, ini kalau dari perspektif eksternalnya, kita mesti menutup pintu hati kita dengan muraqabah itu, sehingga rayuan setan sudah tidak bisa masuk karena pintu hati kita tertutup untuk mereka. Demikianlah pemirsa rahimakumullah, bagaimana poin-poin yang kita kutip untuk meneladani Allah Ar-Raqib. Dan dengan meneladani itu adalah wajar kalau kita berharap besok bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan terkendali di dunianya ini, sehingga pertemuan kita itu pertemuan yang paling membahagiakan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.